Video kali ini akan membahas mengenai cara konfigurasi router MikroTik pada jaringan lokal. Router MikroTik biasanya kita gunakan untuk membagi akses internet ke lebih dari satu perangkat atau komputer di dalam jaringan. Dan juga memungkinkan kita untuk melakukan pengaturan hak akses dan kecepatan. Jadi mungkin ada komputer yang punya hak akses penuh atau hanya pada jam-jam tertentu, dan juga kita bisa menentukan kecepatan yang berbeda-beda untuk setiap komputer yang ada pada jaringan. Jadi misalnya kita sudah memiliki satu buah komputer yang terkoneksi ke internet, tetapi bagaimana jika kita memiliki beberapa komputer lain yang juga akan terakses ke internet? Nah, di sini kita membutuhkan sebuah switch untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut, dan juga kemudian kita membutuhkan router untuk melakukan konfigurasi tersebut. Kemudian kita harus melakukan perencanaan jaringan lokal. Di sini kita harus menentukan IP-IP yang akan kita pakai pada jaringan lokal kita. Untuk contoh kali ini kita akan menggunakan IP 192.168.30. Untuk networknya kita menuliskan notasi 192.168.30.0/24 atau subnet masknya 255.255.255.0. Dari range IP tersebut kita juga harus memilih satu buah IP yang akan kita pasang pada interface lokal di router kita. Misalnya untuk contoh ini kita akan menggunakan IP 192.168.30.1 sebagai IP router kita. IP ini yang akan menjadi gateway dari komputer-komputer di jaringan lokal. Kemudian untuk akses ke internetnya kita harus mengetahui juga beberapa data yang biasanya kita dapat dari ISP kita. Misalnya kita menggunakan IP statik, maka kita membutuhkan IP address router, biasanya IP public atau subnet masknya, kemudian juga gateway-nya, dan juga IP DNS server. Atau juga bisa saja kita menggunakan DHCP. Atau juga misalnya kalau kita menggunakan DSL, biasanya kita menggunakan sistem PPPoE, di mana kita membutuhkan informasi, kita harus tahu service name dan juga passwordnya. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi IP address pada laptop kita. Di sini kita akan memasukkan IP address sesuai dengan planning kita tadi, yaitu 192.168.30 titik sekian. Kita akan pakai yang titik 10. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian IP router kita atau IP gateway adalah 192.168.30.1. Jangan lupa juga memasukkan data DNS. Di sini kita akan menggunakan 192.168.30.1 sama dengan IP pada router kita. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi awal untuk perangkat router board kita. Kita menggunakan aplikasi Winbox. Anda bisa download di mikrotik.com atau di mikrotik.co.id. Kemudian setelah kita buka, kita klik di sini. Di sini akan tampak router board yang terhubung langsung ke laptop kita. Pastikan bahwa antara laptop dan router board sudah terhubung menggunakan kabel Ethernet. Kemudian untuk membuka, kita klik pada MAC address di sini. Kita menggunakan user admin dan tidak menggunakan password. Supaya kita menggunakan router board tanpa konfigurasi apapun terlebih dahulu, kita akan klik remove configuration. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada IP address yang sudah terpasang. Langkah selanjutnya adalah kita memberi nama pada router board kita supaya kita tidak bingung jika kita menggunakan lebih dari satu router board. Misalnya kita memberi nama router board kita ABC di sini. Oke. Nah, di sini juga akan tampak pada bagian atas Winbox ada tulisan nama router board kita, dan juga kalau kita melakukan konsol terminal, di sini juga akan tampak nama router board kita. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat user ID baru, username baru untuk router kita. Di sini kita ke sistem, user, sudah ada user admin sebagai default user dari router board kita. Kita akan membuat user baru, misalnya teknisi. Kemudian grupnya kita ubah menjadi full. Kita apply di sini. Kemudian
kita akan beri password. Jangan lupa untuk memberi password. Misalnya kita beri password di sini harus sama. Oke, user teknisi sudah siap kita gunakan, dan jangan lupa kita mendisable user admin. Kalau kita coba login kembali, kita sudah bisa menggunakan user teknisi dengan password yang sudah kita masukkan tadi. Di sini kita login menggunakan user teknisi. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada router. Percobaan kali ini menggunakan router board 433 yang memiliki 3 buah port Ethernet. Kita harus memilih interface mana yang akan menghubungkan network lokal dan interface mana yang akan terhubung ke internet. Di sini saya memilih Ether 2 untuk penghubung ke network lokal. Kita akan menambahkan IP address untuk interface ini. IP address. Di sini kita akan menambahkan address. Di sini IP-nya adalah 192.168.31, dan jangan lupa untuk memasukkan simbol netmask-nya /24. Kemudian kita memilih interface name-nya Ether 2. Setelah menambahkan IP, kita bisa melakukan testing apakah konfigurasi IP di interface lokal sudah berjalan dengan baik. Kita akan ping ke 192.168.30.1 dari laptop kita, dan IP ini adalah IP router kita. Oke, sudah terkoneksi dengan baik, berarti konfigurasi kita sudah benar. Kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi pada interface public. Interface public yang kita gunakan adalah Ether 1. Di sini Ether 1 kita hubungkan ke ISP. Kalau ISP kita menggunakan DHCP server sehingga kita hanya perlu menggunakan DHCP client, maka kita tinggal mengaktifkan DHCP client. DHCP client, di sini kita tinggal memilih interface mana. Karena di sini adalah Ether 1, maka kita akan pilih Ether 1. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa statusnya sudah bound, artinya kita sudah berhasil mendapatkan IP dari DHCP server milik ISP. Kalau kita lihat di sini di bagian IP, kita sudah mendapatkan IP address yang diberikan oleh ISP, dan kita juga sudah mendapatkan setting DNS. Settingan ini diberikan oleh DHCP server. Kita hanya perlu mengaktifkan allow remote request supaya customer kita bisa melakukan request DNS. Berikutnya adalah dari router kita kemudian bisa cek apakah sudah terkoneksi ke internet. Misalnya kita mau lakukan ping ke google.com. Ya, sudah bisa. Nah, supaya dari laptop bisa terkoneksi juga ke internet, maka ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan masquerade. Jadi di IP firewall NAT, di sini kita menambahkan satu rule baru. Chain-nya adalah source NAT. Kemudian kita pilih out interface. Karena out interface yang berhubungan dengan ISP adalah Ether 1, di sini kita pilih Ether 1. Kemudian kita ke bagian action, di sini kita pilih action masquerade. Action ini akan mengubah IP address private kita menjadi IP address public. Saat ini seharusnya laptop kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Kalau kita coba ping ke internet, ya, laptop kita sudah terkoneksi ke internet. Konfigurasi tadi diasumsikan kita menggunakan DHCP client. Nah, baik, kita akan hapus konfigurasi DHCP client-nya. DHCP client kita hapus.
Di sini kita harus menambahkan secara manual IP address. Ini ditanyakan ke ISP berapa IP address yang bisa kita pakai. Di tes ini kita akan menggunakan 202.168.2/28. Interface-nya Ether 1. Oke. Kemudian kita juga perlu menambahkan default root ada di IP. Kemudian root di sini kita tambahkan destination address 000/0 dan gateway-nya adalah 202.165.127.1. Informasi ini harus diminta dari ISP, tempat kita berlangganan. Oke. Kemudian ada satu setting lagi yaitu IP DNS setting. Nah, di sini juga harus kita masukkan IP address yang kita dapatkan dari ISP kita. IP DNS servernya. Oke. Saat ini pun laptop kita harusnya juga sudah terkoneksi ke internet. Baiklah. Di sini kita tahu bahwa IP address laptop kita, kalau mau kita lihat di IP ARP kelihatan ada 192.168.30.10. Bagaimana kalau kita mau melimit laptop ini, speednya berapa? Cara termudah adalah menggunakan Simple Queue. Ada di Queue, kemudian Simple Queue, kita tinggal klik plus. Nama bisa kita buat apapun. Kemudian target address ini adalah IP address laptop kita. Di sini adalah 192.168.30.10. Nah, di sini kita tinggal buat upload berapa, download berapa. Misalnya di sini saya mau buat 128 kilo, downloadnya juga 128 kilo. Oke. Maka konfigurasi ini sudah akan bekerja untuk laptop. Hal terakhir yang perlu kita konfigurasi adalah NTP, ada di sistem, SNTP client. Di sini kita tinggal mengaktifkan enable, kemudian modenya adalah unicast, kemudian IP-nya adalah id.pool.ntp.org. Kita apply, kita dapat IP. Di sini sudah tercatat mengenai data konfigurasi NTP-nya. Kemudian untuk di sistem clock, sistem clock di sini harusnya settingannya masih salah. Tapi kalau kita mau perbaiki, di sini bisa kita ganti menjadi Asia Jakarta. Kita apply. Ya. Seharusnya sekarang konfigurasi waktunya sudah benar, dan meskipun router boardnya kita restart, waktu akan menunjukkan dengan benar. Demikianlah konfigurasi dasar menggunakan router OS MikroTik. Terima kasih.